wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda sehat dan kuat. Patuhilah protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Oke Ananda semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 2, Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kompetensi Dasar 3.2. Menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undang lainnya dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran. Pertama, berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, berpikir positif dalam memaknai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil dan sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang ketiga, menjelaskan makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang keempat, mengaplikasikan makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Oke Ananda semuanya, perhatikanlah gambar berikut ini. Yaitu yang pertama adalah apakah kaitan kedua gambar tersebut? Ananda bandingkan tentang sidang BPUPKI yang kedua dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi Ananda semuanya tolong Ananda baca apakah kaitan kedua gambar tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah yang fundamental. Pokok kaidah yang fundamental itu yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain, yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. 4, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam adalah kedaulatan rakyat. Yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain makna alinea pertama, makna alinea kedua, makna alinea ketiga, dan makna alinea keempat. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama adalah makna alinea pertama. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa yang ada di dunia, bukan hak perorangan atau individu, dan segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Makna alinea kedua adalah
menegaskan bahwa kemerdekaan yang telah dicapai bukan merupakan tujuan akhir dari bangsa Indonesia, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga adalah bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Alinea ketiga ini merupakan pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Makna alinea keempat adalah bahwa alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda dapat mengerti dan paham tentang penjelasan dalam video pembelajaran tadi. Semoga Ananda tetap semangat dan sehat selalu. Belajarlah sungguh-sungguh biar Ananda dapat menambah ilmu pengetahuan. Dengan berakhirnya tadi pembelajaran kita, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.